Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-71. Lucas terharu saat melihat banyak kado bertumpuk di salah satu meja di resto yang telah ia booking. Tak hanya itu, para karyawannya yang kebanyakan masih muda itu juga bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Sampai Jumpa. Senyum yang mengembang menutupi rasa sedihnya. Tentu saja, meskipun banyak karyawan yang berkaca-kaca terutama para karyawan wanita, namun ia mencoba tetap tegar dengan terus menyunggingkan senyumnya. Padahal hatinya benar-benar terenyuh, ingin rasanya menangis karena terharu. Tapi gengsi dong. Lucas yang cool itu mana mungkin menangis di depan banyak orang. Saya terharu dengan kejutan ini. Terima kasih banyak, ucap Lucas setelah para karyawannya bernyanyi bersama untuknya. Tapi kesannya kok saya seperti mau mati ya? Tidak ada lagu lainkah? Seloroh pria itu mencoba memecah suasana sedih di antara mereka semua. Wah, sepertinya Pak Lucas ini tidak kudet ya. Tahu lagu ini juga? Tahu dong. Saya biarpun sudah tua, tapi berjiwa muda. Iya gak, Lex? Pria yang biasanya sangat dingin itu kini membaur hangat dengan para karyawannya. Mereka menikmati makan siang ini dengan saling melemparkan canda. Ada pula beberapa dari mereka yang meminta agar Lucas segera melepas masa lajangnya. Lagi dan lagi, para gadis di perusahaan itu berbondong-bondong menawarkan diri untuk menjadi pendampingnya. Saya masih segelan loh, Pak. Kalau nggak percaya cobain aja, ucap salah satu karyawan itu dengan centilnya. Jangan, Pak. Dia terlalu lenjeh. Mending sama saya saja, ujar wanita cantik dengan rambut kecoklatan tak mau kalah untuk menggoda bosnya. Siapa tahu rezekinya bisa menikah dengan mantan bosnya itu. Kalau Bapak mau yang berpengalaman, saya bisa kok, Pak. Jangan diragukan lagi. Anak saya juga sudah 3. Ucap Bu Nindi yang membuat semua karyawan di sana terbelalak. Astagfirullah, Bu Nindi. Ingat umur Bu, ingat. Cetus yang lainnya sambil tertawa terbahak. Lucas ikut terkekeh. Ia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum menatap pada karyawan yang sama absurdnya dengan dirinya itu. Namun yang menarik perhatiannya adalah saat ekor matanya melirik Andin. Wanita itu terus saja diam di tengah keramaian. Ia juga terlihat tidak bernafsu sama sekali ketika menikmati makanan mewah di restoran ini. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Acara ditutup dengan doa dan bersalam-salaman. Semua kembali terlihat sendu saat berjabat tangan dengan Lucas, bos besar yang bukan lagi pemilik Lucas Company. Mereka benar-benar merasa kehilangan sosok atasan yang cool, tegas, disiplin, meskipun sedikit angkuh itu. Aku antar pulang ya, ucap Lucas saat berjabat tangan dengan Andin. Gak usah, Pak. Masih sore, saya bisa pulang baik, Bus. Ujarnya menolak secara halus. Ini perintah terakhir. Kau tidak bisa menolak, ucap Lucas dengan tegas. Andin menghela nafasnya. Ia sedang malas bicara pada siapapun. Matanya pun sembab karena habis menangis malaman. Alex, tolong bawa semua kado itu ke rumah Lawrence. Aku akan mengantarnya pulang dulu, titah Lucas. Siap, Tuan. Terpaksa, Andin pun ikut dengan bosnya. Ia berpikir mungkin karena melihat wajahnya yang menyedihkan ini sehingga Lucas iba padanya. Pacarmu seganteng apa sih sampai kamu tangisin seperti itu? Tanya Lucas ketika keduanya berada di dalam mobil yang saat ini sedang melaju menuju rumah kontrakan Andin. Ganteng itu relatif, tapi melupakan orang yang sangat kita sayang, itu sangat sulit, ucap Andin. Tatapannya terlihat kosong. Bagaimana tidak? Ia sangat menyayangi kekasihnya dan begitu percaya pada pria yang telah menjalin hubungan dengannya setahun lebih ini. Bahkan Andin juga sudah mengenal keluarga kekasihnya. Tidak menyangka jika hubungan mereka bisa kandas karena orang ketiga. Ya, kau benar. Tapi menangisi pria bajingan, itu suatu kebodohan yang besar, ucap Lucas seraya fokus mengemudikan mobilnya. Kebodohan? Itu semua karena Anda tidak merasakan. Pak, kata siapa? Umurku tidak muda lagi.
Banyak kejadian yang bahkan lebih dari apa yang kau alami saat ini. Termasuk dalam kisah percintaan. Oh, apa itu yang membuat Anda memilih untuk sendiri hingga sekarang? Aku memang bodoh karena menangisi seorang pecundang. Tapi aku tidak menyedihkan dengan memilih untuk menyendiri hingga tua seperti Anda. Ya, mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk melupakannya. Tapi aku pastikan, aku tidak akan sampai menyiksa diri hingga tua karena patah hati. Mendengar itu, Lucas terbelalak. Sialan, bisa-bisanya ia diledek oleh wanita yang usianya tentu sangat jauh dengannya itu. Ledekan yang membuatnya mati kutu. Ia tak bisa melawannya lagi, karena apa yang Andin bilang tadi memang benar adanya. Anda mau bawa saya kemana? Tadi kan saya bilang kalau rumah saya di Jalan Semangka. Kenapa ini beda arahnya? Andin baru menyadari jika Lucas tidak membawanya ke alamat yang ia berikan. Jalannya berlawanan arah. Seketika ia panik karena pria itu malah diam saja tanpa ekspresi. Apa dia marah gara-gara ucap aku tadi? Apa dia tersinggung? Gumam Andin. Meskipun takut dan ragu, wanita itu pun memilih diam. Sampai akhirnya, mereka sampai di taman kota, di mana ada pasar malam di sana. Suasana cukup ramai di tempat itu. Kok kesini? Bapak mau ke pasar malam? Hahaha. Seperti anak kecil saja. Ledek Andin sambil terbahak-bahak. Lucas meliriknya. Tiba-tiba wajahnya yang tadi suram kini terlihat cerah dan tersenyum lebar. Ini yang ingin ia lihat dari mantan sekretarisnya itu. Ceria dan tertawa. Bukan menangisi pria yang jelas-jelas telah mengkhianatinya. Nah gitu dong ketawa. Saya tuh paling tidak senang melihat seorang wanita menangis. Bermain-main di taman hiburan pasti bisa membuat perasaanmu lebih baik. Yuk, turun. Lucas membuka pintu mobilnya lalu turun. Disusul oleh Andin yang masih terlihat canggung. Tapi melihat suasana ramai dan rina yang penuh dihiasi lampu-lampu di taman hiburan itu membuat kesedihannya sejenak terlupakan. Anda sering kemari? Tanya Andin. Tidak sering sih. Sesekali saja. Jawab Lucas. Keduanya berjalan beriringan masuk ke taman hiburan itu. Sama siapa kau kesini? Tanya Andin lagi. Sendiri. Serius? Wanita itu nampak tak percaya. Ia juga tidak menyangka jika pria yang begitu berkelas seperti Lucas mau menginjakan kakinya di tempat yang begitu merakyat ini. Ia pikir orang-orang kaya seperti Lucas hanya bermain di klub malam ataupun tempat-tempat elite lainnya. Ya, serius. Aku sering ke tempat-tempat yang dapat menghibur hatiku. Melihat orang lain terutama anak-anak tertawa bahagia di tempat wisata. Entah mengapa menjadi hiburan tersendiri untukku. Andin mengatupkan bibirnya. Hendak bertanya lagi namun ia urungkan. Ia tak mau bertanya lebih lanjut karena khawatir mantan bosnya itu tidak nyaman. Namun satu yang ia bisa tebak dari pria di sampingnya ini. Lucas kesepian. Di balik sikapku dan angkuhnya, pria itu begitu menyedihkan karena kesepian. Ya Allah, maafkan hamba yang telah marah dan menangis semalaman karena patah hati. Mungkin hamba lebih beruntung dari orang lain. Harusnya hamba bersyukur. Dengan kau tunjukkan kenyataan jika pria itu bukanlah jodohku. Gumam Andin yang menyesal karena terpuruk hingga ia menangis terus-menerus dan menyiksa dirinya. Buat apa menangisi orang lain dan memikirkannya jika orang itu saja tidak memikirkanku? Pikirnya saat ini. Tunggu di sini dulu ya, Pak. Kamu mau kemana? Tanya Lucas. Kesana sebentar. Pak Lucas duduk dulu saja. Pria itu menurut. Ia duduk di bangku taman. Menunggu Andin yang sekarang lebih ceria daripada tadi. Kenapa aku harus peduli padanya? Kenapa aku harus menghiburnya dengan membawanya kemari? Astaga, Lucas, apa kau sudah gila? Batinnya. Lucas sendiri bingung dengan dirinya. Ia yang selalu cuek itu tiba-tiba peduli pada mantan sekretarisnya. Aneh sekali. Tak lama dia menunggu, Andin kembali datang dengan membawa 2 permen kapas dan jinjingan lain yang ia bawa. Nih, 1 buat bapak. Ucap Andin mengulurkan permen kapas itu pada mantan bosnya. Buat saya? Iya, nih aku juga belikan minuman coklat. Tahu gak, minum coklat itu bisa membuat mood kita membaik. Ujarnya. Masa? Gak percaya. Udah minum aja sih. Bukannya terima kasih. Susah tahu gak bawanya.
Andin memang kesusahan membawa 2 permen kapas yang cukup besar dan 2 gelas minuman coklat. Belum lagi beberapa cemilan kaki lima yang ia beli barusan. Lucas menerima pemberian mantan sekretarisnya itu. Ia pun mulai mencicipinya. Lumayan. Keduanya menikmati makanan dan minuman itu sambil duduk di bangku taman. Setelah itu, Andin mengajak Lucas untuk naik beberapa wahana permainan di pasar malam itu. Saya naik itu. Gak deh, ayolah, please. Melihat Andin yang memelas itu, akhirnya Lucas pun setuju. Ia pun mengikuti kemana Andin melangkah. Mereka menaiki hampir semua wahana permainan. Lucas juga berhasil mendapatkan sebuah boneka beruang berwarna biru muda saat bermain lempar bola. Wah, Anda hebat, Pak. Puji Andin. Keduanya begitu happy malam ini. Nih buat kamu. Lucas memberikan boneka yang ia menangkan itu. Serius, Pak? Iya, masa saya ngoleksi boneka? Wah, terima kasih banyak. Sering-seringlah bawa saya kemari ya, Pak. Terima kasih juga loh karena sudah ditraktir naik semua wahana di sini. Ya, sama-sama. Lain kali, kamu yang traktir saya. Ucap Lucas lalu melangkah menuju parkiran. Kok saya sih, Pak? Iyalah kamu. Kan perginya sama kamu. Saya mau merasakan ditraktir rakyat jelata. Ucap Lucas kemudian masuk ke dalam mobilnya. Andin melongo mendengar ucapan mantan bosnya itu. Enak saja rakyat jelata. Sembarang saja kalau bicara. Saya janji bakal traktir Anda. Lucas terkekeh melihat Andin yang bergerutu sepanjang jalan. Melihatnya marah-marah malah membuat Lucas senang. Entah mengapa ia lebih suka melihat Andin yang cerewet dan juga gampang marah-marah daripada menangis seperti yang ia lihat di toilet pagi tadi. Teruslah tersenyum dan ceria. Jangan menangisi seseorang yang belum tentu peduli pada kita. Kamu harus lanjutkan hidupmu dengan lebih baik ya. Ucap Lucas ketika ia sudah sampai di depan rumah kontrakannya Andin. Andin tiba-tiba terdiam. Rasanya berat sekali melepas mantan bosnya pergi. Seperti ada sesuatu yang hilang. Tapi apa? Ia sendiri pun tidak mengerti. Yang ia rasakan saat ini adalah rasa sedih, apalagi ketika mengingat jika pria di hadapannya ini akan kembali ke luar negeri dan menetap di sana. Terima kasih banyak, Pak. Saya berdoa semoga Bapak selalu sehat dan bahagia. Saya juga berdoa semoga kau cepat kembali ke Indonesia. Ucap Andin dengan raut sendu. Kembali ke Indonesia? Memangnya kenapa? Karena banyak yang menginginkan Anda di sini. Sampai jumpa, Pak Lucas. Ucap Andin menahan rasa sesak di dadanya. Lucas tersenyum simpul. Ia masuk ke dalam mobilnya. Sejenak ia terdiam lalu mengucapkan sesuatu pada mantan sekretarisnya itu sebelum dirinya pergi. Saya akan kembali untuk menagih janji. Bukankah kau berjanji akan mentraktirku nanti? Sampai jumpa, Andin. Wanita itu menatap nanar kepergian Lucas. Ia menekan dadanya. Jantungnya berdebar tidak karuan. Selamat jalan, Pak. Semoga kau tidak lagi kesepian, gumamnya. Sementara itu di rumah Melly nampak ramai. Dentuman musik kencang terdengar menggema memenuhi halaman belakang rumahnya. Riuh tawa teman-temannya juga mengiringi pesta malam ini. Melly yang merasa pikirannya sangat kacau meminta teman-temannya untuk datang dan mengadakan party dadakan di rumahnya. Ia menyerahkan pekerjaannya untuk mengawas cafe pada Arkan. Tentu saja dirinya menjadi sangat bebas. Tidak ada suaminya yang akan mengatur-atur. Biasanya cafe akan tutup pukul 10 malam. Ia dan teman-temannya berpesta sejak pukul 6 sore. Muda-mudi berpasang-pasangan, bergoyang mengikuti alunan musik DJ. Botol-botol minuman berserakan di sana. Kau menikah dengan karyawanmu sendiri. Hahaha, dasar bodoh. Ucap pria yang bergoyang dengannya sambil memegang sebotol minuman keras. Dia tampan dan gagah. Aku sangat menyukainya. Tapi dia miskin. Mau saja dimanfaatkan. Ujar yang lainnya. Hahaha, dimanfaatkan. Sepertinya aku yang memanfaatkan dia, karena dengan begini aku tidak harus capek-capek mengurus cafe. Semuanya terbahak-bahak mendengar penuturan dari teman mereka ini. Melly benar-benar sangat licik dan tentunya sangat berpengalaman dalam menggait seorang pria. Namun kesenangan mereka terhenti tatkala seseorang mematikan sound system yang tengah berbunyi.
Sontak semua mata tertuju pada wanita berhijab lebar yang terlihat sangat marah dan melototi semua yang ada di sana. Meli, apa-apaan ini? Sentak Bu Chandra. Ia yang baru pulang kumpulan dengan teman-temannya dibuat terkejut ketika rumah menantunya itu begitu ramai. Dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat orang-orang berpakaian minim sedang berpesta di taman belakang. Ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri menantunya sedang bergoyang bersama seorang pria. Tangan Meli dikalungkan di leher pria itu. Mereka terlihat sangat mesra. Siapa itu? Mel, kurang ajar banget mengganggu pesta kita, tanya teman-temannya. Oh, itu pembantu baru. Yang lama kan sedang cuti hamil, ucap Meli dengan santainya. Ia tidak merasa takut sama sekali meskipun dipergoki oleh mertuanya. Hahaha, pembantu? Haduh, cuman pembantu tapi lagaknya seperti nyonya. Sana, Mbok, pergi. Ganggu saja. Usir yang lainnya. Bu Chandra tak terima. Ia langsung menarik tangan Meli masuk ke dalam. Meli yang setengah mabuk terpaksa menjauh dari teman-temannya dulu. Ia harus berbicara empat mata dengan mertuanya agar wanita itu tidak semena-mena di rumahnya ini. Bu Chandra menarik tangan menantunya, membawanya ke lantai atas. Ia berniat untuk mengurung Meli di kamar dan segera menghubungi Arkan tentang apa yang terjadi di rumah ini. Namun baru saja sampai di ujung tangga lantai atas, Meli dengan kasar mengibaskan tangannya. Lepaskan. Nenek tua. Apa-apaan kau ini? Dasar pengacau. Meli terlihat marah. Untungnya musik kembali dinyalakan oleh teman-temannya sehingga suara teriakannya yang memekik itu teredam oleh suara musik yang kencang. Aku ibu mertuamu. Meli, kamu sudah menikah. Tak sepatutnya kamu berpesta apalagi bergoyang-goyang bersama pria lain. Belum lagi bau apa ini? Apa kamu mabuk? Hah? Bu Chandra terlihat sangat marah. Ia benar-benar tidak menyangka jika menantunya akan seburuk ini. Kalau iya, kenapa? Hah? Siapa kamu mengatur hidupku? Ingat ya, kau ini hanya numpang di sini. Mendengar itu, Bu Chandra semakin marah. Ternyata ia salah menilai seseorang. Ia pikir Meli wanita baik yang akan dengan mudah dia manfaatkan. Ternyata Meli tak ubahnya wanita murahan dan nakal. Aku akan adukan semuanya pada Arkan. Dia harus tahu kelakuanmu, wanita jelang. Meli tak terima. Biar bagaimanapun, ia sangat mencintai suaminya. Entah mengapa ia takut jika Arkan akan meninggalkannya. Wanita itu terlihat panik saat Bu Chandra merogoh ponselnya untuk menghubungi Arkan dan melaporkan kejadian di mana Meli mengadakan pesta saat Arkan tidak ada di rumah. Karena panik, Meli dengan refleks mendorong tubuh ibu mertuanya dengan kuat. Bu Chandra yang tidak menyangka jika menantunya akan melakukan hal tersebut tidak mampu untuk mengimbangi tubuhnya hingga ia pun terjatuh di tangga. Ah! Teriaknya saat tubuhnya menggelinding dari atas ke bawah. Beru kakah. Suara hantaman tubuh yang terjatuh terdengar di lantai bawah. Bu Chandra terkapar dengan bersimbah darah. Pandangannya seketika gelap. Ia tak mampu untuk sekedar meminta tolong atau menyebut asma Allah di akhir hidupnya. Bersambung.